Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Salam bisnis buat teman-teman semua. Sebelumnya saya itu minta maaf karena udah lama tidak mengupload tentang perayaman karena dengan alasan ayam saya itu habis kena serangan, saya juga habis kalah banyak. Jadi sekarang saya itu lagi upgrade ayam terbaru, jenis terbaru dari darah Samo, dari darahnya Madras, darahnya Pakoi dan yang lain-lain. Cuma belum tak upload karena memang ini masih masa percobaan, di mana anakan-anakannya itu memang perlu harus saya buktikan dulu kualitasnya. Kalau memang kualitasnya layak untuk saya bagikan ke teman-teman, baru nanti akan saya share ataupun saya upload ke YouTube. Di video kali ini saya ingin membagikan cara memilih telur yang baik untuk ditetaskan. Karena ini juga request dari salah satu subscriber yang ingin saya itu mengupload tentang dunia peternakan, khususnya di bebek, dan kali ini itu di bagian pemilihan telur yang baik untuk ditetaskan. Sebelum saya tunjukkan atau saya bagikan tips-tipsnya, biar otak agak sedikit lebih jernih walaupun resletingnya rusak, kita ngopai dulu, ngopai. Masya Allah. Yang belum subscribe ya, tolong anda semua subscribe dulu. Yang suka, kalau yang nggak suka ya nggak usah subscribe. Lihat aja lah sampai matanya jontor ya. Nah, ini telur yang baru datang tadi siang. Dan seperti biasanya, telur yang baru datang saya seleksi, di mana saya seleksi itu menjadi beberapa bagian, yaitu telur yang tidak terpakai, telur yang harus dicuci, dan yang terakhir itu telur yang terlalu kecil dan telur yang layak untuk saya tetaskan. Karena saya hanya memilih telur-telur yang baik supaya pelanggan-pelanggan atau pembeli meri dari hasil penetasan saya itu merasa puas dan meri yang mereka ternak itu tidak rewel ataupun mudah untuk diternak. Oke, langsung. Jadi cara memilih telur yang saya lakukan ini versi saya ya. Kalau ada versi yang lebih baik ataupun dalam pelaksanaan saya memilih telur ada yang kurang, para senior-senior ya boleh komen untuk memberi tahu saya. Kita sama-sama belajar lah ya. Oke, ini telur yang nggak saya pakai. Telur yang nggak saya pakai itu satu, tentunya telur yang retak ya. Telur yang retak, walaupun retaknya tuh retak seperti ini yang nggak kelihatan, tapi dia udah kelihatan retak. Saya nggak pakai ini karena dia potensinya itu nggak bisa menetas. Nah, ini satu telur yang nggak saya pakai ya, telur yang retak ataupun telur yang pecah. Nah, yang kedua itu telur yang terlalu kecil. Telur yang terlalu kecil ya. Ini contohnya. Ini telur terlalu kecil ya. Ini tuh orang lain mungkin pakai karena saya itu pengen menghasilkan anakan-anakan ataupun DOD yang super. Maka telur yang seperti ini pun saya nggak pakai. Saya return, saya balikan. Karena di masa sekarang, di bulan ini harga telur memang sangat tinggi. Jadi karena harganya tinggi, maka saya ambil yang super-supernya saja sekalian gitu loh. Terus yang ketiga, telur yang terlalu kotor. Nah, ini contohnya telur-telur yang terlalu kotor. Ini akan saya cuci nantinya.
telur yang terlalu kotor, yang contohnya seperti ini ya. Jadi ini tuh dia lebih potensi nantinya tuh nggak netas, karena telur ini kalau orang Indramayu bilang ini tembeleknya itu tembelek lancung ya. Jadi ini tuh dia tembeleknya itu membuat kulit telur itu susah untuk menetas, ataupun dia kayak menjadi selimut di telur ini ya. Iya sayang, diam dulu ya. Papanya lagi bikin konten dulu ya. Apa itu telur ya? Nah, ini contoh telur-telur yang harus dicuci. Saya itu semua telur itu nggak saya cuci. Loh, alasannya kenapa Om? Telur kok nggak semuanya dicuci? Karena telur itu sebenarnya dia sifat alaminya dia memiliki lapisan pelindung antibakteri. Jadi itu alasannya kenapa telur nggak semua saya cuci. Yang saya cuci hanya telur-telur yang terlalu kotor. Karena dia memang harus dicuci. Kalau nggak dicuci, tembeleknya itu, tai kotorannya itu, dia akan membuat kulit telur itu susah untuk menetas, ya. Nah, nanti bagaimana cara mencuci telur akan saya buatkan di edisi berikutnya ataupun di video berikutnya. Nah, contoh mana Om yang dimasukkan, siap dimasukkan ke dalam lemari Om? Nah, ini saya tunjukkan ya. Tuh. Oke. Nah, ini adalah telur-telur yang siap untuk saya masukkan ke dalam lemari. Mungkin saya terangkan dulu. Sebelum telur dimasukkan ke dalam lemari, alangkah baiknya lemari itu kita nyalakan dulu lampunya. Ya, ini setelah udah dibersihkan, disemprot, saya menggunakan di sini cairan formalin. Itu sebagai antibakteri ataupun menghindari supaya bakteri bisa masuk ke dalam. Iya. Nah, telur-telur seperti inilah yang akan saya masukkan ke dalam mesin yang super-super, yang besar-besar, yang bersih-bersih. Nah, misalkan contoh seperti ini. Om, kok ini telur kotor, kenapa dimasukin? Karena ini telurnya tuh nggak begitu kotor. Ini telur kotornya kotor debu ya, kotor biasa. Ini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kecuali seperti yang kotor, yang terlalu kotor kayak kena tembelek lancung orang bilang itu ya. Udah berapa menit tak? 7,5 gitu. Baru 7,5 menit. Jadi saya ulangi, cara memilih telur yang baik menurut versi saya itu telur udah datang ke sini, jangan nunggu nanti, jangan nunggu besok, jangan nunggu waktu yang lainnya, langsung kita kerjakan. Begitu telur datang, kita pilih. Yang pecah kita pisahkan, yang terlalu kecil kita pisahkan, yang terlalu kotor kita pisahkan. Nah, yang layak untuk masuk ke mesin kita pisahkan. Jadi saya bagi 4. Nanti cara untuk mencucinya seperti apa akan saya buatkan video di lain waktu ataupun di video berikutnya. Oke? Mungkin kalau ada yang kurang jelas penjelasan saya. Oh ya, ada lagi satu lagi. Telur yang bentuknya tidak normal. Telur yang bentuknya tidak normal pun saya nggak masukin. Kenapa? Karena biasanya telur yang terlalu gede dan bentuknya tidak normal, itu biasanya di dalam itu kuning telurnya itu ada 2. Nah, kalau yang kuning telurnya ada 2, bisa saya pastikan itu tidak akan menetas. Kalaupun itu akan menetas, dia akan cacat. Kalau orang bilang itu di manusia itu sebutnya kembar siam ya. Jadi yang misalnya kepalanya ada 2, kakinya ada 3, yang seperti itu. Itu juga nggak saya masukin. Oke. Buat teman-teman semua, sampai di sini dulu video yang saya buat kali ini. Kalau ada pertanyaan, alangkah baiknya sampai semua itu lewat komen aja, jangan lewat WA, karena saya itu WA itu banyak banget yang kadang sibuk apa nggak sempat saya balas. Kalau di komen biasanya saya mau tidur, saya lihat baru komenan apa yang baik-baik, yang memang patut yang bisa saya jawab akan saya jawab.
Sekali lagi, yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang suka-suka aja, yang nggak suka abaikan saja. Dan untuk para pecinta ayam, sabar, tunggu. Saya sekarang lagi upgrade terbaru. Insya Allah ayam anakannya itu siap ataupun layak untuk kita pakai, untuk kita jadikan kebanggaan di ternak masing-masing. Oke, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Dan yang udah kecewa nunggu video saya lama, saya juga mohon maaf. Saya doakan semoga kalian sukses, semoga semuanya tuh sehat. Yuk, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.